Halo, selamat siang semua. Baik, hari ini kita akan membahas materi perkuliahan dasar-dasar manajemen mengenai organizing. Ya, organizing atau pengorganisasian. Jadi pengertian organisasi itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi pengorganisasian atau organizing itu berasal dari kata organum, organ, bagian, anggota, atau badan. Nah, menurut James De Money, pengorganisasian adalah setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian pengorganisasian ini juga menurut Chester Bernard, pengorganisasian sebagai suatu sistem dari aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian merupakan suatu badan atau suatu bagan atau struktur, gitu ya. Nah, kemudian organisasi ini dibedakan menjadi badan dan bagan atau struktur. Nah, kalau organisasi pengertiannya sebagai badan itu artinya adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan organisasi sebagai bagan atau struktur itu merupakan gambaran secara skematis tentang hubungan kerjasama antara orang-orang yang terdapat di dalamnya guna mencapai tujuan tertentu. Jadi intinya sama, yaitu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dari pengertian tersebut terdapat 3 ciri organisasi. Pertama, harus adanya sekelompok orang. Kemudian, antar hubungan terjadi kerjasama yang harmonis. Jadi, dari sekelompok orang itu ada hubungan kerjasama yang harmonis. Dan yang ketiga, kerjasama itu didasarkan atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan bersama. Gitu. Jadi setiap orang yang ada di kelompok itu bekerja sama dan setiap orang itu memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Nah, organisasi ini jadi dapat disimpulkan bahwa merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, karena organisasi merupakan langkah ke arah pelaksanaan setelah planning, jadi tahap awalnya kita menentukan planning, kemudian selanjutnya organizing, maka fungsi organizing sangat penting artinya jadi bagaimanapun baiknya perencanaan, planning, kalau pelaksanaannya kurang baik, maka pencapaian tujuannya juga tidak akan efektif dan efisien. Jadi planning yang baik dibutuhkan, kemudian pelaksanaan yang baik juga sangat dibutuhkan. Kemudian keuntungan pengorganisasian terdapat beberapa keuntungan melakukan fungsi pengorganisasian yang baik. Yang pertama, perencanaan yang dibuat dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kemudian, setiap individu tahu tugas-tugasnya dan hubungan satu sama lainnya. Selanjutnya, terdapat unsur koordinasi di dalamnya. Duplikasi pekerjaan dapat dihindarkan. Selanjutnya, kebutuhan personil dan bagian, kuantitas, kualitas itu dapat diketahui dengan baik. Daya, dana, fasilitas, sumber daya dapat digunakan secara maksimal. Kemudian pengawasan dapat dilakukan lebih efektif dan lebih efisien. Nah, ini ketujuh hal ini merupakan keuntungan dari pengorganisasian yang baik. Itu. Jadi dapat membuat perencanaannya dapat dilaksanakan, maksud Ibu. Perencanaannya dapat dilaksanakan sebaik mungkin, individu semua mengetahui tugas dan hubungannya satu sama lain, koordinasi di dalamnya terjalin dengan baik, kemudian dapat menghindari duplikasi pekerjaan, jadi tidak ada yang double mengerjakan satu pekerjaan dikerjakan oleh orang yang A sudah mengerjakan, terus yang B mengerjakan pekerjaan yang sama, jadinya kan sia-sia.
gitu. Dengan adanya pengorganisasian yang baik, hal itu dapat dihindari gitu. Jadi dapat diatur, setiap orang mempunyai tugas masing-masing. Jadi tidak ada duplikasi pekerjaan dan semua tahu pekerjaan apa yang harus dikerjakan. Jadi suatu pekerjaan yang besar itu bisa lebih cepat selesai gitu. Terus kemudian untuk daya, tenaga, dana, dan fasilitas dapat digunakan secara maksimal karena sudah diorganisir dengan baik, sudah dibagi-bagi setiap orang memerlukan dana berapa, setiap pekerjaan memerlukan waktu berapa lama, kemudian jadi bisa dimaksimalkan mana yang memerlukan fasilitas tertentu, mungkin kemudian dananya untuk setiap pekerjaan dapat dirancang gitu, kemudian disesuaikan dengan waktu dan jumlah orang yang mengerjakan agar suatu pekerjaan itu bisa lebih cepat selesai. Dan juga pengawasan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien karena sudah setiap pekerjaan sudah memiliki penanggung jawabnya masing-masing gitu. Jadi lebih mudah untuk melakukan pengawasan. Jadi ketika suatu pekerjaan misalnya terdapat masalah, langsung dihubungi siapa sih yang mengerjakan, siapa yang bertanggung jawab gitu kan, jadi lebih efektif dan efisien gitu untuk mengecek, untuk mengetahui oh ini ada suatu masalah, siapa yang harus dihubungi jika misalnya untuk suatu pekerjaan itu terdapat masalah, misalnya untuk bagian apa ya, misalnya untuk suatu bagian pembuatan batako gitu atau perancangan ya pembuatan batako misalnya. Oh, siapa yang bertanggung jawab untuk pembuatan batako gitu. Siapa yang dicari, kemudian ketika ada masalah untuk bagian pembuatan batako atau untuk tahap persiapan lahan. Siapa yang bertanggung jawab untuk tahap persiapan lahan? Nah, ketika terjadi masalah, oh kenapa persiapan lahannya mundur? Harusnya untuk 1 hektar itu lahannya siap dalam waktu 2 hari dengan traktor, tapi kenapa jadi molor? Siapa yang bertanggung jawab untuk persiapan lahan sebelum tanam? Gitu. Jadi langsung bisa dapat dilakukan pengawasan dengan lebih efektif dan efisien. Nah, selanjutnya unsur-unsur organisasi berdasarkan definisi pengorganisasian. Itu terdapat 4 unsur-unsur organisasi. Jadi organisasi sebagai wadah, tempat bekerja sama, kemudian merupakan proses kerjasama, dan jelas tugas dan kedudukan masing-masing bagian dalam organisasi, kemudian organisasi itu memiliki tujuan tertentu. Itu adalah unsur-unsur dari organisasi. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk organisasi. Jadi bentuk organisasi merupakan penggolongan organisasi yang didasarkan kepada kekuasaan, tanggung jawab, dan kedudukan masing-masing bagian dalam organisasi itu sebagai satu kesatuan. Jadi ada organisasi garis namanya, ada organisasi fungsional, kemudian ada organisasi garis dan staf, gitu. Dan ini adalah penjelasan masing-masing bentuknya. Organisasi garis, ciri-cirinya dia organisasinya masih relatif kecil. Kemudian jumlah karyawannya sedikit dan saling mengenal. Selanjutnya spesialisasi kerjanya belum begitu tinggi, itu di organisasi garis. Nah, jika dibuat bagannya, organisasi garis, dia seperti ini. Jadi direktur pada posisi paling atas, kemudian ada bagian produksi, keuangan, dan perdagangan, baru di bawahnya anggota-anggota lainnya. Gitu. Nah, ini juga bentuk lain dari organisasi garis, ada pimpinan, kemudian bagian produksi, keuangan, pemasaran, kemudian di bagian bawahnya dikembangkan lagi jadi bagian penanggung jawab untuk bahan mentah, bagian penanggung jawab untuk produksi, kemudian kalau di keuangan ada akuntan dan bendahara, sedangkan di pemasaran ada bagian untuk iklan dan riset pasar, seperti itu. Nah, tadi ciri-cirinya. Terus kemudian gambar dari bagan organisasi garis. Nah, selanjutnya ini adalah kebaikan atau keuntungan dari organisasi garis. Jadi ada kesatuan komando yang terjamin dengan baik.
Kemudian proses pengambilan keputusan berjalan cepat dan solidaritas antar karyawan tinggi ya, karena bentuk organisasinya tadi yang masih kecil gitu. Jadi satu sama lain bisa saling mengenal dan akrab. Kemudian itu manfaat lainnya yaitu solidaritas antar karyawan jadi lebih tinggi. Nah, kelemahannya organisasinya jadi terlalu tergantung kepada satu orang. Kemudian adanya kecenderungan pimpinan bertindak otokratis atau otoriter gitu. Kemudian kesempatan berkembang karyawan jadi terbatas. Mungkin karena apa-apa selalu didikte oleh atasannya, harus mengikuti apa yang Bu atasan katakan gitu. Jadi kesempatan karyawannya untuk berkembang menjadi terbatas, untuk mengembangkan diri atau mengeluarkan ide-ide itu menjadi terbatas. Nah, selanjutnya ini organisasi yang kedua, itu organisasi fungsional. Ciri-cirinya, organisasi ini memanfaatkan tenaga ahli dalam bidang khusus semaksimal mungkin. Ini adalah bentuk organisasi fungsional gitu. Jadi ada direktur, kemudian ada bagian perdagangan, bagian teknik, kemudian ada perencanaan, ada bagian perdagangan juga, gitu. Kemudian untuk bertanggung jawab di proyek A, proyek B, proyek C, seperti itu ya. Nah, ini juga bentuk lain dari bagan organisasi fungsional. Itu bisa bentuknya seperti ini, ada pimpinan paling atas, kemudian bagian perencanaan, urusan teknik, kepegawaian, dan pemasaran. Baru bertanggung jawab terhadap, jadi bagian perencanaan bertanggung jawab terhadap proyek A, proyek B, proyek C, kemudian urusan teknik juga bertanggung jawab kepada ketiga proyek itu, kepegawaian juga, pemasaran juga gitu. Jadi ada orang ahli yang bertanggung jawab untuk mengurusi proyek-proyek yang diterima atau yang sedang mereka kerjakan, seperti itu. Nah, kebaikannya dari organisasi fungsional ini, pembidangan tugas-tugas jelas. Kemudian spesialisasi karyawan dapat dikembangkan dan digunakan secara maksimal, dan digunakan tenaga-tenaga ahli berbagai bidang berbagai bidang dan sesuai fungsinya. Itu. Kalau kelemahannya, sukar mengadakan tour of duty gitu, duty. Jadi sukar untuk memindah-mindahkan karyawan gitu ke posisi yang lain karena mereka sudah punya keahlian tertentu. Jadi kalau misalnya biasanya kan di kantor gitu ya, atau PNS, mereka tuh untuk beberapa tahun biasanya suka dipindahkan ke bagian, misalnya bagian front office, dipindahkan ke bagian lain gitu. Jadi atau bagian perencanaan dipindahkan ke bagian keuangan gitu. Jadi biasanya untuk supaya bisa melakukan pekerjaan lain gitu kalau di kantor atau di bagian PNS. Nah, tapi kalau misalnya untuk organisasi fungsional ini karena satu orang sudah mempunyai keahlian tertentu gitu, jadi mereka sukar untuk berpindah-pindah pekerjaan gitu karena mereka sudah ahli di satu hal gitu. Kalau dipindahkan lagi ke tempat lain, mereka perlu belajar lagi, perlu waktu lagi untuk menyesuaikan diri seperti itu, dan hasilnya pun tidak akan maksimal. Masa orang yang ahli keuangan kemudian dipindahkan ke bagian perencanaan, padahal mereka tidak mengerti perencanaan. Kemudian yang bagian perencanaan dipindahkan ke keuangan, padahal mereka tidak mengerti sama sekali tentang keuangan. Kenapa tidak orang yang sudah punya spesialisasi di situ, sudah ahli di keuangan, ya biarkan mereka di keuangan, yang perencanaan ya tetap di perencanaan, kan hasilnya malah akan lebih maksimal daripada mereka harus mengerjakan sesuatu yang mereka memang tidak bisa, seperti itu. Itu kelemahannya organisasi fungsional. Kemudian ini, karyawan telah mementingkan bidangnya masing-masing sehingga koordinasi sukar. Itu juga salah satu kelemahannya, karena sudah merasa ahli di bidangnya masing-masing sehingga mungkin agak sukar untuk berkoordinasi dengan orang-orang di bagian lain di luar bidangnya. Mungkin organ perencanaan merasa tidak perlu atau merasa lebih sulit untuk berkoordinasi lagi dengan bagian keuangan. Buat apa sih? Tidak terlalu perlu gitu mungkin menurut mereka. Jadi kadang koordinasinya menjadi sukar atau sulit. Nah, terus yang bentuk ketiga adalah organisasi garis dan staf.
Ciri-cirinya, organisasi ini merupakan kombinasi dari organisasi garis dan organisasi fungsional. Organisasi garis dan staf menggunakan tenaga staf ahli dalam bidang tertentu yang memberi nasihat dan saran. Ini adalah bentuk bagian dari organisasi garis dan staf. Jadi ada direktur, kemudian ada penasehat produksi dan penasehat hukum. Selanjutnya ada bagian produksi, keuangan, perdagangan, dan kepegawaian. Nah, bentuk lainnya juga bisa seperti ini. Jadi pimpinan, kemudian ada staf ahli yang memberi nasihat kepada pimpinan mengenai hal-hal yang perlu diurus oleh pimpinan. Nah, staf ahli ini adalah orang-orang yang ahli pada bidang-bidang tertentu yang harus diurusi oleh pimpinan. Jadi pimpinannya tidak perlu ahli dan menguasai semua bidang ini, tapi mereka pimpinannya bisa merekrut orang-orang yang ahli untuk memberi masukan kepada pimpinan ketika akan mengambil suatu keputusan atau merancang sesuatu. Gitu. Jadi pimpinannya kecil kemungkinannya untuk melakukan kesalahan atau terjadi kesalahan atau mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan perusahaan atau merugikan perusahaan, karena sebelum mengambil keputusan dia berdiskusi dulu dengan staf ahli, orang-orang yang ahli di bidang-bidang yang sedang diurus oleh pimpinan tersebut. Gitu. Untuk bagian bahan mentah, produksi, iklan, dan riset pasar. Nah, ini adalah kebaikan dari organisasi garis dan staf, itu dapat digunakan oleh setiap organisasi besar, apapun tujuannya, kemudian betapapun luas tugasnya dan kompleks susunan organisasinya. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang sehat lebih dapat diambil karena menggunakan tenaga ahli. Kemudian perwujudan the right man in the right place itu lebih mudah dilaksanakan. Itu dengan organisasi garis. Nah, kalau kelemahannya, solidaritas antar karyawan menjadi kurang, kemudian karena rumit dan kompleks susunan organisasinya, jadi koordinasi relatif lebih sulit. Nah, kemudian ada bentuk lain nih, mungkin kalian familiar dengan bentuk ini, organisasi panitia. Biasanya kalau yang aktif di kegiatan kampus, itu kegiatan kepanitiaan, mungkin sudah familiar dengan bentuk organisasi panitia ini. Jadi ini organisasi yang bersifat sementara, bertujuan untuk menyelesaikan masalah tertentu yang memerlukan pertimbangan yang matang. Jadi organisasi panitia ini dapat berbentuk garis dan staf, kemudian ada delegasi wewenang. Biasanya kalian buatkan organisasi panitia PKKMB, organisasi panitia pelantikan mahasiswa baru, seperti itu kan biasanya kegiatannya, atau organisasi disnatalis. Ya. Jadi bentuk organisasi ini ada delegasi wewenang, kemudian memberi bantuan nasihat. Kebaikan dari organisasi panitia, dia memungkinkan adanya pertimbangan dan putusan-putusan yang merupakan pendapat atau pertimbangan golongan. Kemudian menghindarkan kemungkinan kekuasaan yang berlebihan pada pimpinan, gitu, karena ada bagian-bagiannya yang bertanggung jawab terhadap hal tertentu. Kemudian menjamin kerjasama, koordinasi dalam pelaksanaan rencana, dan menjamin kontinuitas pemikiran. Selanjutnya, orang-orang yang berkepentingan dapat duduk di dalamnya, gitu. Jadi orang-orang yang berkepentingan, misalnya kan karena organisasi panitia ini tadi organisasi yang dibentuk bersifat sementara, gitu. Jadi untuk disnatalis, siapa sih yang berkepentingan untuk melaksanakan disnatalis Fakultas Pertanian? Ya orang-orang yang bekerja atau mahasiswa, semua guru, bukan guru maksudnya, dosen, pegawai, semua yang bekerja dan terlibat di Fakultas Pertanian itu merasa penting untuk melaksanakan disnatalis, merayakan ulang tahun Fakultas Pertanian. Jadi orang-orang yang berkepentingan yang dapat duduk di dalamnya, mahasiswa juga, karena merasa bagian dari Fakultas Pertanian juga merasa perlu untuk ikut duduk di dalamnya untuk melaksanakan disnatalis Fakultas Pertanian, seperti itu ya. Kemudian ini kelemahan organisasi panitia menambah biaya administrasi dan kemungkinan pekerjaan terlalu lama diselesaikan. Kemudian anggota tidak mempunyai tanggung jawab sepenuhnya karena tugas dan tanggung jawab tidak dapat dibebankan pada seseorang.
keputusan yang diambil oleh panitia sifatnya hanya formalitas gitu juga kadang karena kenyataan di lapangan juga bisa berbeda dengan yang direncanakan gitu. Jadi putusannya bisa sifatnya itu hanya formalitas, kadang di lapangannya berbeda, situasinya harus menyesuaikan gitu. Itu kadang kelemahannya dari organisasi panitia. Nah, ini prinsip-prinsip organisasi. Jadi untuk menjamin kelancaran dalam tahap pelaksanaan pengorganisasian harus memenuhi beberapa prinsip. Pertama, perumusan tujuan harus jelas. Jadi kalau tidak jelas ya bingung kan, yang melaksanakan juga bingung gitu. Tujuan apa sih yang harus dicapai gitu. Kalau tidak jelas kan akan membingungkan. Kemudian pembagian kerja mutlak dilakukan gitu. Jadi jangan sampai ada nanti double yang mengerjakan suatu pekerjaan, padahal bisa mengerjakan pekerjaan lain, kemudian ada pekerjaan yang malah tidak dikerjakan sama sekali. Jadi mutlak harus ada pembagian kerja. Kemudian delegasi kekuasaan penting, karena untuk mengatur atau menggerakkan seseorang, itu jadi pimpinannya harus diberikan kekuasaan. Terus kemudian orang yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu pun harus dilengkapi dengan delegasi kekuasaan gitu agar mereka juga bisa mengatur bawahan atau orang-orang yang di bawahnya lagi, misalnya pimpinan, kemudian punya koordinator-koordinator gitu ya, seperti di kegiatan panitia gitu. Jadi ada ketua panitia, kemudian ada koordinator. Untuk bagian konsumsi, ada koordinator bagian konsumsi. Nanti mengatur anggota-anggota konsumsi, bagian konsumsi, begitu kan. Terus kemudian koordinator acara. Itu nanti dia punya wewenang untuk mengatur anggota-anggota di seksi acara. Gitu. Jadi harus ada delegasi kekuasaan penting supaya yang koordinatornya ini juga punya kekuasaan supaya bisa mengatur anggotanya. Gitu. Dan jadi anggotanya mau diatur, mau menurut dengan koordinatornya, karena sudah diberikan kekuasaan, oh koordinator ini berhak untuk mengatur jalannya acara dan meminta bantuan dari anggota-anggotanya. Gitu. Kemudian rentang kekuasaan harus dioptimalkan, dan 3 tingkat pengawasan perlu diperhatikan. Selanjutnya terjamin kesatuan perintah dan tanggung jawab, koordinasi dilakukan sebaik mungkin. Ya, jadi harus ada koordinasi antar semua koordinator dengan koordinator dan juga anggotanya. Nih, untuk masalah perumusan tujuan harus jelas, jadi bagian suatu badan tujuan berfungsi sebagai pedoman ke arah mana nih organisasinya akan dibawa, kemudian landasan organisasinya seperti apa sih yang akan diterapkan, kemudian menentukan macam aktivitasnya, menentukan program, prosedur, koordinasi, integrasi, kemudian simplifikasi, sinkronisasi, maksudnya antar satu bagian dan bagian lain itu terhubung, gitu, terus dan mekanisasi. Ini pembagian kerja mutlak dilakukan. Jadi dasar pembagian kerja itu teritorial, daerahnya, kekuasaannya sejauh mana sih bidangnya, misalnya bagian konsumsi ya, teritorinya yang mengurusi konsumsi, kemudian bagian acara, dia mengurusi bagian pelaksanaan acara, kemudian misalnya bagian publikasi dan dokumentasi, berarti dia teritorialnya hanya mengurusi publikasi, surat menyurat, penyediaan pamflet, kemudian spanduk acara, yaitu bagian publikasi dan dokumentasi, kemudian memfoto, mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan. Jadi pembagian teritorialnya jelas, kemudian barang yang diproduksi apa. Gitu. Kalau misalnya untuk suatu pabrik, itu, oh ini bagian produksi bahan baku, ya hanya memproduksi bahan baku, misalnya. Kemudian bagian produksi pengolahan dari bahan baku jadi produk jadi, itu dia yang produksi itu. Atau misalnya di suatu perusahaan, oh bagian produksi yogurt ya hanya memproduksi yogurt, kemudian bagian produksi jus buah hanya memproduksi jus buah gitu. Jadi sudah ada dibedakan pembagian kerjanya apa saja sih yang akan diproduksi, kemudian langganan.
itu pembagian kerjanya. Terus bisa menurut langganannya, bisa menurut fungsinya, bisa menurut waktu. Nah, ini delegasi kekuasaan penting karena delegasi kekuasaan adalah pelimpahan wewenang atau hak untuk mengambil tindakan yang perlu. Jadi hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan delegasi kekuasaan adalah delegasi tugas, kekuasaan, dan adanya pertanggungjawaban. Kemudian delegasi diberikan pada orang yang tepat, gitu. Jangan sampai memberikan delegasi kekuasaan pada orang yang tidak tepat, gitu. Orang yang malah tidak bertanggung jawab, gitu. Diberikan kekuasaan, tapi dia malah tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, atau dia sewenang-wenang terhadap anggotanya, gitu. Jadi harus dilihat juga memberikan delegasi kekuasaan kepada orang yang bisa bertanggung jawab. Kemudian disertai pemberian motivasi, gitu. Oh, kamu bisa kok mengkoordinir orang-orang ini, menggerakkan orang-orang di bawah kamu, bisa melaksanakan tujuan organisasi dengan baik, gitu. Kemudian delegasi kekuasaan dibarengi dengan bimbingan dan pengawasan juga. Jadi jangan sampai diberikan delegasi kekuasaan tapi kemudian tidak dibimbing. Orangnya juga misalnya kesulitan, mengalami masalah dalam pelaksanaannya, dia bingung harus berkonsultasi dengan siapa, gitu. Jadi jangan dilepas juga. Ada pimpinan yang juga memberikan bimbingan dan pengawasan kepada orang yang telah diberikan delegasi kekuasaan, gitu. Bimbingannya untuk membantu dia ketika menghadapi masalah, ada orang yang diajak konsultasi, kemudian juga diberikan pengawasan, jangan sampai yang diberikan kekuasaan ini bertindak sewenang-wenang, semena-mena, gitu, di luar, melebihi apa yang seharusnya dilakukan, atau melakukan sesuatu yang di luar norma, gitu, ya sewenang-wenang dengan kekuasaan yang telah diberikan, gitu. Jadi tetap harus ada pengawasan dan bimbingan. Ini manfaat delegasi wewenang adalah pimpinan dapat memusatkan perhatiannya kepada pekerjaan pokok, kemudian keputusan dapat diambil secara tepat dan cepat, dan selanjutnya inisiatif dan tanggung jawab termotivasi, tidak selalu menunggu perintah atasan, kemudian mendidik bawahan, gitu, untuk tujuan promosi, gitu. Jadi kan biar ada jenjang karir yang jelas, gitu. Jadi jangan sampai orang juga bekerja di perusahaan itu merasa, oh saya tidak punya jenjang karir yang jelas, masa nanti saya kerja 35 tahunnya saya cuma jadi bawahan, gitu kan. Orang jadi tidak termotivasi untuk rajin bekerja, gitu. Jadi harus ada jenjang karir yang jelas, misalnya setiap 2 tahun sekali akan naik pangkat, gitu kan. Jadi bawahan pun termotivasi untuk tujuan promosi, bisa naik pangkat, gitu. Nah, ini rentang kekuasaan dioptimalkan. Jadi rentang kekuasaan merupakan jumlah orang yang tepat, optimal dari orang-orang yang menjadi bawahan. Jadi hal yang perlu diperhatikan itu pertama, jelas tidak tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Kemudian jalur hubungan kerjanya seperti apa sih? Sudah jelas atau belum, gitu, antara atasan dengan koordinator, kemudian koordinator dengan anggotanya. Selanjutnya kemampuan atasan dan bawahannya itu seperti apa? Kemudian stabilitas organisasi dan tenaga kerjanya, terus bagaimana sih jarak dan waktu dalam memberikan kekuasaan itu, gitu. Berapa lama dia diberikan kekuasaan untuk mengemban tanggung jawab mengkoordinir suatu pekerjaan, gitu. Seperti mungkin setiap 1 tahun sekali diganti, atau selama proyek itu saja, atau selama 6 bulan, gitu. Harus jelas jarak dan waktunya, berapa lama dia diberikan delegasi wewenang tersebut. Nah, ini tingkat-tingkat pengawasannya. Tingkat pengawasan dalam suatu organisasi diusahakan sesederhana mungkin. Jadi lebih baik rantai pengawasannya itu semakin pendek, gitu, biar jadi lebih mudah untuk memberikan perintah. Gitu. Kemudian beberapa manfaat level pengawasan sederhana itu memudahkan komunikasi, kemudian memotivasi bawahan untuk mencapai level yang lebih tinggi atau tertinggi, gitu. Jadi dengan pengawasan sederhana bisa
bisa mudah komunikasinya antara yang diawasi dengan pimpinannya gitu ya, yang diberi tanggung jawab itu harus juga diawasi, tapi dia cukup dekat, tidak terlalu jauh untuk bisa tidak terlalu jauh hubungannya untuk bisa menjalin komunikasi gitu dengan atasan, bisa langsung menghubungi kapanpun mereka membutuhkan saran atau bimbingan gitu. Kemudian juga pimpinannya bisa mudah berkomunikasi dengan orang yang telah diberikan wewenang, itu jadi bisa juga memotivasi bawahannya untuk mencapai level tertinggi. Ayo, kamu bisa kok kerja untuk mencapai target ini. Nanti kalau misalnya bisa nyampe target, kamu bisa naik jabatan gitu. Jadi orang termotivasi juga untuk bekerja mencapai target seperti itu. Kemudian ini kesatuan perintah dan tanggung jawab. Jadi prinsip ini berpedoman pada seorang bawahan hanya mempunyai satu orang atasan gitu. Kalau misalnya satu orang punya lebih dari satu atasan juga akan bingung. Siapa sih yang harus dipatuhi gitu kan. Jadi satu orang bawahan hanya punya satu orang atasan gitu. Jadi jelas kepada siapa bawahan ini memberi pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya gitu. Jadi ketika dia dikasih perintah, dia juga jelas dia bertanggung jawabnya cuma sama satu orang, satu atasan aja, bukan sama dua atasan. Juga kadang bingung dia harus turutin yang mana, perintah atasan yang mana kalau atasannya ada lebih dari satu gitu. Jadi harus cuma satu atasan, satu bawahan. Kemudian koordinasi sebaik mungkin. Jadi koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin dalam mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Tujuan dari koordinasi ini adalah mengurangi konflik gitu. Jadi kalau sudah diatur dengan baik, dikoordinir dengan baik gitu supaya diharapkan tidak ada konflik antara satu orang dengan orang lainnya. Kemudian menghindari duplikasi pekerjaan tadi, juga tidak ada double pekerjaan dan memperkokoh kerjasama gitu karena udah mengurangi konflik. Jadi juga bisa mempererat kerjasama antar setiap bawahan. Kemudian meniadakan pengangguran, gitu kan, karena koordinasinya jelas, terus jelas untuk satu pekerjaan perlu berapa orang, jadi diharapkan jadi meniadakan pengangguran. Nah, ini untuk memelihara koordinasi, pertemuan-pertemuan resmi, gitu bisa dengan melakukan ada pertemuan-pertemuan resmi antara semua anggota, semua pegawai, itu biar mereka bisa saling berkomunikasi dan misalnya ada terjadi masalah di lapangan, gitu mereka bisa dibahas bersama pada saat pertemuan-pertemuan resmi itu, jadi cepat selesai permasalahannya. Kemudian mengangkat koordinator, jadi juga ya jadi perlu bisa si bawahannya juga bisa memilih mereka mau koordinator yang mana sih gitu. Jadi untuk memelihara koordinasi itu bisa dengan mengangkat koordinator, kemudian melakukan pertemuan-pertemuan resmi, berkumpul semua antar koordinator misalnya berkumpul, terus kemudian koordinator dengan anggotanya juga berkumpul gitu membahas permasalahan yang mereka hadapi, jadi bisa lebih cepat ketemu solusinya. Kemudian ada buku pedoman gitu. Jadi dengan koordinasi mereka juga untuk memelihara koordinasi itu bisa dengan membuat buku pedoman. Jadi ketika terjadi permasalahan di lapangan, mereka ada buku pedoman yang menjadi acuan mereka gitu untuk bertindak atau mengambil keputusan. Gitu. Kalaupun terjadi ada masalah, oh di buku pedoman tidak boleh seperti ini. Gitu. Jadi ada acuannya. Atau misalnya seperti kalian mau nyusun skripsi, supaya tidak ada yang salah nanti misalnya ada yang hurufnya pakai Times New Roman, ada yang pakai Arial, kemudian ada yang ukurannya hurufnya 12, ada yang 14, ada yang spasinya 1,5, ada yang pakai spasinya 2, gitu kan? Malah akan jadi kekacauan gitu. Tapi kalau misalnya ada buku pedoman penulisan skripsi, di sana sudah jelas ditentukan hurufnya harus Times New Roman, ukuran fontnya 12, jarak spasinya 1,5, gitu kan? Jadi meminimalisir terjadinya kesalahan
Gitu. Jadi semua orang, oh udah jelas nih di buku pedoman seperti ini. Jadi kalau di luar dari yang ditentukan di buku pedoman berarti salah. Gitu. Jadi untuk memelihara koordinasi pun perlu adanya buku pedoman. Kemudian ada pertemuan informal, misalnya bimbingan, konsultasi, dan pengarahan. Itu juga suatu bentuk kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memelihara koordinasi antar anggota, antar pegawai, gitu ya. Nah, sekian materi hari ini tentang dasar-dasar manajemen. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa kita diskusikan melalui grup WhatsApp setelah kalian menonton seluruh video penjelasan Ibu ini. Baik, terima kasih. Selamat siang.